Ya memang kalau hanya sebatas telepon ya, telepon kemudian ya jangan macem-macem lah di urusan ini, udah mendingan kamu fokus saja. Kalau memang ini kerja fokus, ini kalau butuh kerjaan tinggal bilang apa gitu. Terus kalau enggak persis apa yang diomong di LC itu, udah yuk Lid, kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, yuk kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih spasi 20.000, berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Muncung udah berapa, udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan ya. Bisa kaya raya mendadak, bisa kaya raya ngedadak. Cuman kan justru persoalannya yang saya dipikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun, kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5 bisa 10, kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mau dari kurun saya biarin dia miskin, tapi kurun ke anak saya. Nah ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia gitu, bukan anak saya tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah saya memiskin, enggak jadi masalah, seadanya. Cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara gitu lah. Ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah, kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan yang bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah itu, orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas tahu. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah itu kadang kekalahannya di situ, jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran gitu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan, ya tinggal nilai aja gitu yang bikin owner tuh siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat, satu bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan oh dia adalah ngelawan ini nih. Kedua bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan, bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombang yang nggak besar ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih para netizen nih, wah pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam. Media ya, netizen dan media. Ya netizen media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa. Saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya gini, karena kita ini hati-hati penting.
Cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang nggak berjuang, ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang.